ini seorang dokter nulisnya spiritual gitu. Gimana, Dok? Apakah ini kepepet karena harus miring gitu ya? Kira-kira roh itu ada di mana ya? Dibedah. Di bedah nih. Kira-kira di bedahnya di jantung apa Iya, di paru-paru iya, nih? Baik, Om Swastiastu, Pak Putu, Om Pak Dokter, Swastiastu. ketemu lagi kita nih, ya. Yang sebelumnya episode sebelumnya kita bahas Pak Putu nih, kita ngulik gali Pak Putu terkait dengan bisnisnya. Gantian Pak Putu, kita Siap. sekarang ulik gali Pak Pak Dokter Dokter, sekarang. kita berdoa. Jadi gini Pak Dokter, ya, langsung aja nih Pak Dokter. Pak Dokter adalah seorang penulis buku spiritual kan gitu ya Pak. Ya boleh cerita deh Pak Dok, berapa buku yang sudah tertulis sampai sekarang ini. Ya, Sampai saat ini sudah ya. ya. Yang memang pernah diterbitkan itu mungkin sekitar 15 ya. 15. 15. Ada 2 yang belum. Masih banyak yang belum sih, yang belum tertulis, belum diterbitkan. Tapi yang sudah benar-benar terbit itu 15. Tapi pertanyaannya pasti yang tahu nih akan mengarah kemana nih. Ngapain dokter nulis buku spiritual? Itu dia. Itu dia Dok. Kenapa Dok? Jadi saya mau tahunya begini Dok. Ya tentu saja aktivitas awal sebelum jadi dokter, artinya ke kuliah, akhirnya jadi dokter, tentu saja aktivitas masih kedokteran. Ya. Apakah praktek atau gimana? Mungkin banyak juga yang masih penasaran nih. Sampai akhirnya memutuskan, tanda kutip memutuskan, atau keadaan menjadikan seperti itu, atau saya belum paham, menjadi seorang penulis dan itu spiritual lagi gitu. Kalau penulis terkait dengan keilmuan kedokteran, oke, masuk akal gitu. Atau seperti apa nih, kok bisa spiritual? Apakah ya kita tahulah mitos Pak Putu di luar sana bahwa kedokteran sama spiritual itu kan suatu yang mungkin sekali waktu dikatakan berlawanan gitu. Ini seorang dokter nulisnya spiritual gitu. Gimana, Dok? Apakah ini kepepet karena harus miring gitu ya? Kan banyak yang gitu Ya, siapa tahu seperti banyak itu. yang tiba-tiba nih harus ngiring nih sehingga kepepet. Apa seperti itu mungkin? Banyak yang nanyakan hal seperti itu, Surya. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu dia nganggapi dengan karena sudah paham ya akan pertanyaan seperti itu. Karena sesungguhnya dunia kedokteran itu bukanlah dunia yang impian yang seperti masa kecil tidak pernah. Jadi sebelumnya enggak pernah punya cita-cita dokter. Enggak pernah. Hidup Tianike sukanya dunia teknik. Oh, teknik. Teknik komputer, teknik mesin, teknik sipil, arsitek, ya gitu-gitu sukanya. Makanya dulu SMA-nya A1. Dulu waktu SD dia ngajar matematika, ngajar matematika, ngajar fisika gitu. Sebentar dong, SD ngajar les gitu ya? Ngajar les teman SD gitu. Karena dengan itu ketemu teman-teman SD yang enggak punya ini, yang agak kaya dikit gitu. Bantu bikin PR, dapat Rp5 bekal sekolah kan, karena dulu ibu kan enggak punya apa-apa, Bantu itu akhirnya dapat makan nasi roti panggang di rumahnya gitu kan, bantuin bikin PR gitu SD. SMP ngajar les SMP lain. SMA gitu juga buka les di rumah. Semuanya gratis gitu. Jadi intinya di rumah itu keluarga yang memang diajarkan untuk ngayah gitu. Ngayah pada apapun. Jadi punya kakak guru matematika, ngajar les gratis. Jadi terbiasalah urusan gratis-gratis begitu. Nah, tapi Tiang ditemani juga oleh masa kecil yang suka bertanya. Nah, bukan karena kepepet ngiring gitu. Karena masa kecil penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Bayangkan masa kecil lahir tahun 70, 80-an itu kan apa sih hiburan yang bisa kita lihat kecuali Mahabharata, komik-komiknya era Akosasi, ya Pandawa, Seda, Mahabharata dan seterusnya itu, sampai Bhagavad Gita. Di situ nanya, banyak sekali hal-hal yang misterius tentang alam semesta, tentang penciptaan, tentang Tuhan, banyak sekali. Muncullah berbagai pertanyaan itu. Nah, jadi selepas dari berbagai pertanyaan yang tak terjawab itu, kemudian masuk. Nah, masuknya apa? Bukan masuk dunia kedokteran yang Tiang ceritakan. Karena dunia kedokteran pun Tiang masuki di apa namanya? Di 1 hari terakhir sebelum UMPTN waktu itu. 1 hari terakhir. Pemilihan fakultasnya itu. 1 hari terakhir. Karena malamnya nganterin ponaan pergi ke dokter yang masih keluarga. Begitu terakhir sudah mau pulang, tanya, itu bayarnya berapa Bu? Gitu. Bayar sekian, dalam hati bayar tapi dalam hati ternyata sama keluarga bayar ya.
Nah, jadi pikirannya adalah gratis. Oh. Nah, karena terbiasa gratis-gratis tadi, terbiasa menggratiskan, ketika kita harus membayar kepikiran. Kalau begitu besok saya harus cari kedokteran aja. Dokter. Supaya nanti jadi dokter bisa menggratiskan. Menggratiskan ke orang. Itu. Oke. Tapi kemudian dunia kedokteran malah membawa hal-hal lain. Contohnya, ketika masuk di kamar mayat waktu koas mungkin bedah mayat nih, Ya. bedah mayat. Muncullah pertanyaan masa kecil. Kira-kira roh itu ada di mana ya? Dibedah. Di bedah nih. Kira-kira di bedah nih di jantung apa di paru-paru nih? Hati, paru-paru, apa di otaknya? Ya, apa di otaknya gitu. Karena begitu mengatakan kalau di jantung itu roh, Atman itu di jantung, sehingga membuat orang hidup. Kan katanya Atman memiliki sifat sama dengan Tuhan, yaitu ada di mana-mana. Ya. Maka di seluruh tempat di tubuh ini pun harusnya ada. Ada Tuhan. Wah, ini nggak masuk akal. Berarti tidak di sini, lalu di mana gitu. Nah, muncul lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan akhirnya selama kuliah pun di tahun 89 yang kuliah, itu kuliah sudah menjadi orang vegetarian. Dikiranya dia orang spiritual, padahal bukan. Jadi vegetarian itu gara-gara mau 20 Mei 1989 itu mau pesta ulang tahun Seketruneng lah. Ya. Pas mau motong kambing, nyembelih kambing sama penyu, sorenya untuk pesta. Ya. Yang tengoklah ke Banjar siang-siang sebelum acara pesta itu, sebelum disembelih. Yang lihat mereka diam begini bengong, tak kasih makan. Begitu Kambingnya. tak kasih makan kambing sama penyunya, keluar air mata lah mereka. Sejak itulah memutuskan, sekarang saya berhenti makan daging, itu gara-gara itu. Jadi otomatis pas kuliah tahun 89 udah nggak makan daging kan, dikiranya belajar spiritual. Tapi memang suka dulu zaman kecil nih suka belajar agama, ya, ngambil sembunyi-sembunyi ngambil buku agamanya orang yang tinggal di rumah. Kan dia guru agama. Baca-baca yang sebelumnya enggak diajarkan di level SD. Baca-baca levelnya dia gitu. Punya kakak, Pak Musda. Iya. Dia kan suka yoga zaman itu. Betul. Kecil-kecil loh, meditasi. Ambil buku yoganya, terus duduk belajar Udah yoga, ada meditasi yoga? sendiri. Hah? Tahun 80-an. Sudah ada. Meditasi, ikut-ikutan sendiri lah gitu. Mengalami sendiri meditasi sebenarnya. Akhirnya suka terhubung seperti itu dengan rasa nyaman itu. Akhirnya yang terjadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, nggak ketemu jawabannya, cari logika nggak masuk akal. Tapi tetap yang terkunci bahwa apa? Tuhan itu harusnya masuk akal. Harus bisa dijelaskan secara akal. Agama apapun harusnya masuk akal. Kalau enggak, untuk apa kita punya pikiran? Gitu. Tetap megang seperti itu. Pikiran. Tapi nggak ketemu jawabannya Pak Bedu, nggak ketemu. Nah, pulang kerja PTT 3 tahun di Singaraja, di Kubu Tambahan, di Tamblang itu. Pulang itulah ketika balik di klinik itulah muncul pertanyaan-pertanyaan lama lagi muncul. Nah, begitu mau mengumpulkan pertanyaan, karena kok muncul lagi sih pertanyaan-pertanyaan ini? Ini saya harus tulis. Seperti apa? Untuk apa sih hidup ini? Oke. Begitu kita punya banyak uang, nanti kita akan tinggalkan di bumi. Punya banyak teman, paling-paling ngantar sampai ke kuburan. Habis itu kita sama siapa? Tetap aja sendiri. Terus kemana? Gitu. Untuk apa sih Tuhan menciptakan saya? Kalau ujung-ujungnya nanti disuruh lagi balik ke depan Tuhan gitu. Repot banget nih Tuhan. Apa itu kalau ada mati? Iya, kenapa harus ada hidup kalau akhirnya mati kan? Bingung kan? Coba tanya nih, nanti kalau ketemu guru yang hebat tak tanya nih. Pas mau ngetik pertanyaan itu udah dapat jawaban. Duh, ini siapa nih? Tak kejar jawabannya. Wah, langsung seluruh jawabannya datang begitu saja. Boleh tahu dok, apa pertanyaan pertama dok? Untuk apa sih kehidupan ini? Itu pertanyaan pertama. Oke. Ini di depan komputer. Di depan komputer. Di ruang UGD. UGD. UGD-nya klinik. Jaga malam. Jaga malam, sepi zaman itu Pak tuh. Sepi, di Sengaja Legian. pegang tanya atau Enggak, kebetulan? Sengaja mengumpulkan pertanyaan. Oh, mengumpulkan pertanyaan di laptop. Di Di komputer. Tujuannya suatu ketika nanti kalau ketemu guru udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan ini. pertanyaannya. Ya. Jadi pertanyaan pertama, satu, untuk apa sih kehidupan? Nah, tiba-tiba Tetapi pada saat itu langsung ada jawaban. Untuk apa kamu tanyakan itu? Gitu. Kaget langsung Pak Bedu. untuk apa? Untuk apa kamu tanyakan itu? Kaget langsung. Sambil toleh gini kan. Nggak ada orang ini. Itu suara atau Enggak. pikiran atau apa? Seperti aliran jawaban. Oh, jawaban. Ya.
kamu siapa? Saya tanya gitu. Ketik tetap. Ketik juga, kamu siapa? Jawabannya mengalir. Kenapa kamu tanyakan aku siapa? Nah, Tangan itu refleks ikut. nulis. Terus tanya lagi. Oke, kalau aku tidak tahu kamu siapa, bagaimana aku mempercayai kata-katamu? Gitu. Terus? Dijawab lagi sama dia. Kalau kamu hanya mau melihat siapa yang aku yang menjawab, bukan apa yang aku katakan, maka kamu hanya bersifat subjektif bukan objektif. Bukan bukan mengetahui apa yang aku katakan, tapi melihat siapa yang bicara gitu. Oke. Baiklah kalau begitu. Saya akan tanya sekitar kira-kira seperti itulah. Terus berlanjut. Itu Berlanjut kira-kira sampai- bagi Dok itu apa? Tentu saja bukan ChatGPT kan. Oh, gua Zaman itu belum ada tuh. belum ada. Jadi kita Ya. tanya, dijawabnya seperti itu. Apa karena memang Chat ada di GPT zaman dulu Zaman dulu ya. terkoneksi. Ya, Mungkin ya. Pak Suryaya. ya itu dia. Duluan beliau kenal Chat GPT, tapi connect-nya bukan ke Downloadnya beda. ke iOS, tapi ke Hmm. downloadnya langsung ke cloud semesta. Ya. Nah, apa itu Dok? Apakah itu pembicaraan dalam diri? Apakah ada entitas, karena tempatnya di UGD nih Pak. UGD ini. Nah, apakah entitas yang masuk yang menjawab dan menggerakkan tubuh untuk menulis itu, atau apa bagi seorang Enggak dokter juga ya, fisika, enggak apa juga. itu? Dia bukan seperti suara-suara, bukan. Kalau suara-suara kan segera kita mendiagnosa diri, saya halusinasi ini. Halusinasi dengar, berarti saya begini. Perlu cek Enggak. kejiwaan. Perlu cek kejiwaan. Tapi karena dokter kan langsung cek tensi. Enggak, waktu itu enggak. Dia mengalir sebagai sebuah jawaban, Pak. Sebuah jawaban begitu saja. Belum pernah dia mengalami hal yang sama. Hmm. Sebelum-sebelumnya enggak pernah. Nah, belakangan itu baru orang lain yang mengatakan Automatic itu namanya automatic writing. Wah, automatic writing. automatic writing. Nggak ngerti pokoknya. Zaman itu kan ngetiknya aja baru belajar, terus sambil belajar Pak Putu di Windows 311 zaman itu. Windows yang cukup lawas lah. Ya. Terus tanya. Dan karena jawabannya itu mengalir masuk akal bagi Tiang. Dan Tiang adalah orang yang akan percaya kalau jawabannya masuk akal. Wah, saya kejar terus Pak tuh. Kejar terus sampai detail-detailnya. Tentang karma, tentang reinkarnasi, tak kejar. Jawabannya itu memberikan analogi-analogi. Analogi seperti ini, analogi seperti ini. Wah, ini seru nih gitu. Akhirnya sampai di titik di mana Tiang bertanya. Berarti setiap malam di klinik atau setiap Bukan tugas? malam itu saja. Oh, malam itu saja. Sampai Berarti satu buku itu jadi satu malam. satu malam. Padahal belum pernah menulis. Kalau menulis sebelumnya kan tentang ini, Pak Putu, tentang bom lah. Ya, Tentang ya. bom itu kan Ya, mikir ya, tentang bom itu bikin novel lah, novel Ya, ya. berlanjut. Ini sekarang temanya apa ya? Itu masih mikirin. Ya. Ini enggak. Nah, Mengalir. Mumpung dijawab, semua pertanyaan lama pun muncul. Gitu. Sampai di titik yang akhirnya nekat lah. Tuhan, kamu siapa? itu Nah, jawabannya kira-kira itu begini. pertanyaan berani, Pak. Berani. Berani. Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Gimana, Dok? Akulah Bisa yang diulang. mengisi kekosongan itu. Diulang Dok. Kupaslah. Kupaslah seluruh materi alam semesta Ya. sampai kau menemukan kekosongan. Ya. Akulah yang mengisi kekosongan itu. Kutanya. Seperti gitu. Wah, kaget. Oke, tapi sepertinya ada bright Pak. Bis, ya. Ya, Walaupun nggak ngerti. nggak ngerti. Nggak ngerti tapi yes gitu. Punya sesuatu. Punya sesuatu Bekal untuk yang akan dicari. Ya gitu Pak. Pokoknya sampai kemudian tapi yang banyak diajarkan sekarang tentang dualitas Pak Putu. Oh. Banyak diajarkan tentang dualitas gitu. Nah, itu menjadi buku yang mana, Dok? Yang dialog spiritual. Oke, itu Akhirnya yang bingung kan menjadi apa aja. dialog. Dialog spiritual aja dah. Gitu. Itu di tahun 2001 Februari. Yang ingat sekali kan, makanya ingat sekali. Sampai dan besoknya ada semangat tinggi Pak Putu. Ini harus diceritakan ke banyak orang. Tapi begitu yang tanya, boleh nggak saya ceritakan ke banyak orang? Boleh. Tapi apa kamu siap? Kaget. Memang kenapa kalau diceritakan kepada banyak orang? Banyak yang menceritakan kebenaran, ada yang mati disalib, ada yang mati diracun. Ketakutan mulai. Iya, iya. Tapi bagaimanapun juga, yang tidak bisa menyimpan sesuatu yang membuat yang bahagia, Kalau tidak berbagi. tidak berbagi ke orang lain. ke orang lain. Gitu. Akhirnya, udahlah, ya oke lah, apapun risikonya, karena ini membuat yang tercerahkan. Apapun risikonya, sudahlah, yang harus terima risikonya apapun ini. Yang penting apa?
Tiang mendapatkan apa yang Tiang cari, orang lain pun harus mendapatkannya dengan mudah. Sama mudahnya dengan Tiang gitu. Kita nggak usah jadi apa-apa. Kayak Pak Pudu waktu pertemuan terakhir kita itu, Pak Pudu mengatakan saya nggak harus pakai jubah biksu, jubah spiritual untuk menyampaikan ini. Wah, Tiang pun kayaknya sama, kira-kira seperti itu. Yang penting bisa membagikan aja lah, udah bagikan. Makanya draft pertama itu hasil itu kemudian Tiang print paginya, fotokopikan, salah satunya Tiang taruh di grill di depan di Tempu Nabi. Tiang taruh di sana. Siapa tahu untuk mendapatkan konfirmasi. Gitu. Benar nggak isinya? Wah, ternyata beliau senang. Wah, ini dia, ini benar. Tanpa Tiang ketahui, datanglah penerbit. Bukunya diterbitkan. Dia nggak mikir royalti, nggak ada urusan royalti. Yang penting bukunya Yang penting mau dicetak ya bukunya, iya terus, yang penting tersebar lebih banyak. Mikir jadi penulis. Nggak mikir, Yang penting pokoknya pengen mengkonfirmasi kebenaran tulisan itu. Ya, butuh pihak yang bisa mengkonfirmasi. Iya, butuh orang yang sudah baca sastra. Dia ngapa sih? Basicnya nggak ada di situ. Itu pandita siapa, Dok? Pandita Empu Nabi Jaya Wijayananda. Di Gria Kutuh. Di Kutuh. Ya. Beliau luar biasa memang. Dan akhirnya penerbit datang. Ya. Mungkin itu bukan suatu kebetulan, akhirnya datang dan terbitlah buku Dialog Spiritual 1. Nah, di tahun 2001, 2002 lah kita. Nah, kemudian Tiang tanya lagi kan. Nah, berikutnya Pak Putu, yang susah itu bukan mendapatkan jawaban. Yang susah itu mendapatkan pertanyaan. Karena semua pertanyaan yang tersimpan dulunya itu sudah dialirkan semua di Februari 2001. Keduanya nunggu. Gitu. Akhirnya apa? Ketemu teman-teman kayak gini. Sambil mengamati apa sih pertanyaan mereka tentang kehidupan. Begitu dapat 1-2 pertanyaan, langsung balik lagi ke klinik itu yang lain gitu. Klinik ada punya klinik nyewa tempat itu. Di situ ngumpulin pertanyaan lagi. Wow. Susah membuat pertanyaan karena jawaban selalu ada. Selalu ada. Jadi senangnya itu bukan dapat jawaban lagi. Senangnya kalau dapat pertanyaan. Seru ya. Dapat pertanyaan langsung balik lagi tuh, langsung buka laptop. Bukan laptop, belum ada laptop sih, belum punya. Komputer ya. Buka komputer. Tanya lagi, dapat, senangnya Pak. Apalagi nih, gitu. Itu sekitar tahun berapa nih, kelupa, mungkin 2003. Jadinya Pak Dokter merasa ketika dijawab ngetik itu bukan sebagai diri sendiri yang menjawab itu. Bukan. Kita hanya sebagai apa itu ketika itu terjadi? Apa yang membayangkannya? Diri sendiri ada menuliskan tulisan, pertanyaan. Tapi begitu dialirkan jawaban, diri Tiang itu menonton jawaban itu. Oh, sambil itu. Sendiri. Padahal ngetik sendiri. Ini ketikanya tuh mengalirkan jawaban. Dengan diri sendiri yang lain. Ya, apa ya, bukan dengan diri yang terpecah tuh bukan. Cuman apa sih jawaban yang muncul? Gitu. Ini maksudnya. Oke. Nah, kan kalau kita diskusi itu, kan kadang-kadang narasumber itu membuat kita ingin menggali lebih dalam satu kata, 2 kata. Nah, ini sama. Begitu dia mengalirkan begini, tak kejar lagi yang itu. Tiang kan kritis orangnya, Pak Putu. Ya, kalau enggak belum ketemu O-nya, Tiang kejar lagi. Sampai puncaknya. Sampai ketemu, ada puncaknya. Nah, setelah O itu baru mikir lagi, tanya apa lagi ya? Karena kadang-kadang jawaban satu memunculkan pertanyaan yang lain, memunculkan sampai di puncaknya kita terpuaskan baru O-nya tadi. Baru O-nya. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang 2-3 pertanyaan itu kemudian bekal 2-3 pertanyaan menghasilkan beberapa halaman gitu. Begitu nggak bisa lagi, Pak. Nggak bisa lagi karena kadang nggak ketemu pertanyaan lagi kan. Nah, itu saat yang berhenti lagi. Pergi lagi ke kehidupan biasa, nemuin orang-orang yang bertanya ini itu, masuk lagi ke percakapan itu sehingga di buku Dialog Spiritual kedua itu agak panjang ceritanya, gitu. Agak panjang proses pembuatannya karena butuh yang mengumpulkan pertanyaan. Nah, sampai kemudian ketika semua itu udah jadi buku yang kedua, nah itulah kemudian nggak ada yang nemuin Tiang, nggak ada yang menjumpai Tiang untuk diskusi lebih dalam, ingin ditanya. Nah, sekarang berikutnya lain lagi, Pak. Tiang ingin menyampaikan pertanyaan, jawabannya mengalir dari dalam. Suatu ketika ada yang berubah dalam diri Tiang. Tiang ingin ditanya supaya nanti keluar jawaban yang Tiang juga baru dapat. Ya. Orang lain yang bertanya. Orang lain yang memancing pertanyaan. Hari ini yang tanya gitu. Nanti akan mengalir jawaban yang Tiang baru dapat. Tiang dari dalam itu mendengarkan jawaban itu ikut. Ini dia. Ini hal baru. Gitu.
Tapi nggak ada yang mempertanyakan apa yang tersembunyi di balik. Sampai akhirnya, ya suatu ketika begini. Semesta boleh enggak apa yang tidak tertulis di buku 1 dan 2 itu yang tulis jadi buku berikutnya. Ya, gitu. Nah, akhirnya mengalirlah dia. Judulnya Dunia Tanpa Suara, tapi judul awalnya Sarwagata. Sarwagata artinya melihat Tuhan di mana-mana gitu. Belajar dari kamar mayat itu tadi, Pak Budu. Belajar dari membaca tubuh manusia lewat kamar mayat itu gitu. Nah, begitu launching di Ubud, ternyata Pak Made Swambara waktu itu, belum jadi Sri Haji, waktu itu Pak Made Swambara, ternyata sudah lama menunggu dia gara-gara baca buku Dialog Spiritual 1 dan 2. Sejak itulah kemudian dia ngisi-ngisi acara beliau di dunia spiritual gitu ceritanya. Oh gitu. Awal pertemuan dengan Pak Kadek seperti itu ya. Disitulah kemudian banyak mengisi acara-acara tapa berata gitu. Nah, akhirnya apa ya, di sana lebih banyak mengalir lagi. Karena lebih banyak mengalir lagi pesan-pesannya, jadilah buku Dunia Saat Semesta Bicara gitu. Kayak gitu, Pak. Nah, Pak Dokter, ketika di awal buku pertama itu kan ada seakan-akan jawaban yang tertunda. Ya. Sekalipun sudah mendapatkan satu kiasan ataupun satu clue lah tentang mengisi kekosongan kan itu. Ya. Itu ada ketemu lagi jawaban di buku keberapa? Nah, ternyata perintah itu tidak yang jalankan. Kupaslah seluruh materi alam semesta, itu yang nggak jalankan. Nggak jalankan sama sekali. Malah mengalirnya menjadi buku Saat Semesta Bicara. Ketika ada sebuah pesan mengalir itu, ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang. Jangan hanya melali lah, sampunang wantah melali. Jangan hanya ya melupakan jalan pulang, tapi lebih banyak menikmati sukacita di dunia, cobakan duka citanya lah begitu. Tapi setelah buku terakhir nih Tiang pikir kemudian udah inilah buku ultimate lah, buku yang terakhir yang pernah diberikan. Ternyata enggak. Tiang disuruh belajar membaca alam. Belajar membaca Weda dalam arti Weda yang tak tertulis, yaitu alam. Akhirnya apa yang terjadi? Tiang bilang bagaimana bisa membaca alam? Besok dibacain. Lah, besoknya dibacain. Bunga jatuh dibacain. Dikasih makna. Muncul. Jawabannya muncul. Itulah selama hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun, Pak Abdul. Ternyata diajarkan untuk membaca alam. Selama 4 tahun. Sehingga totalitas dari tahun 2001 sampai ditambah 4 tahun sampai buku-buku berikutnya itu. Di tahun 2014, disitulah momennya, Pak Abdul. Ketika sudah melewati 4 tahun yang pesan langit dan bumi, berguru pada langit dan bumi, disitulah kemudian suatu ketika itu ada bunga alam mana jatuh. Bunga alam mana jatuh itulah mengatakan begini, inilah aku, kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong. Kaget langsung. Mungkin karena tahu ya, Tiang adalah orang yang malas untuk menggali, bahkan sudah disuruh juga tidak menggali. Langsung dikasihnya. Inilah aku, kecerdasan semesta. Sejak itu baru Tiang paham. Oh, pantesan Tuhan itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Karena dia kecerdasan. Tidak mungkin kita memikirkan kecerdasan itu laki-laki atau perempuan. Susah. Pantesan dia tidak terbakar oleh api, tidak basah oleh air, tidak kering oleh angin. Kan kecerdasan tidak mungkin kita pikirkan, ini kecerdasan basah oleh air, kan jelas enggak ya. Berarti kata kecerdasan itu mewakili sifat-sifat Tuhan mewakili sifat-sifat Tuhan yang cari lama. Tuhan itu bersifat sarwagata, meresap kemana-mana. Ya, bahkan meresap kepada DNA, atom-atom. Di situ dia akhirnya paham, ini dia. Akhirnya menjadi buku Tuhan segala agama. Itu semakin seru lah, Pak Surya percaya nggak dengan momen-momen itu? Artinya gitu. Karena saya kadang-kadang juga mengalami seperti Pak Dokter, tapi tidak setiap saat. Ya. Dalam sebuah kejadian itu refleks kita menemukan makna, gitu. Refleks menemukan makna. Jadinya ya anggaplah seperti Pak Dokter bilang ada ranting yang jatuh gitu. Oh, ternyata kematian itu sama seperti ranting yang sudah tua. Dia jatuh begitu saja ya hal yang biasa gitu loh. Kenapa harus kita takutkan? Kita kan berproses juga gitu. Banyak hal yang gitu. Tapi makanya saya percaya dengan Pak Dokter. Cuma mungkin Pak Dokter koneksinya tajam banget di apa namanya? Di bidang semesta itu untuk koneksi dengan semestanya. Seperti ada wifi-nya itu bagus gitu. Tapi saya ketika dalam keadaan
hening di tengah malam itu baru kadang bisa merasa makna-makna yang siang tadi. Oh iya ya begini ternyata gitu. Kita dapat self talk-nya itu seperti tadi Pak Dokter itu. Ya awal-awalnya saya pikir kok aneh ya, kok bisa ngobrol, kan enaknya ngobrol sama orang. Kenapa ngobrol malam-malam sama diri sendiri lebih asik gitu. Dan saya baru ngelihat Pak Dokter lebih gila lagi gitu loh, automatic rating. Tadi kan saya baru tahap self talk saya, Pak Dokter automatic rating. Jawabannya langsung. Terus kemudian menemukan makna setiap momen. Ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu diberikan jawaban. Saya bilang bisa menjadi berkah gitu. Tapi kalau dari mitos ya, kalau mungkin orang zaman dulu bisa Pak Dokter, kalau untungnya menurut saya sih Pak Dokter, untung Pak Dokter jadi dokter dulu latar belakangnya dokter. Kalau tidak Pak Dokter mungkin bisa jadi balian, bisa di rumah duduk terus banyak orang datang tanya aneh-aneh, malah dieksploitasi, mungkin tidak nilai-nilai spiritualnya mungkin bisa hilang. Mungkin itu Pak Dokter. Betul. Bener nggak Pak Dokter, ada peluang nggak bisa sebenarnya jadi orang pintar yang dipanggil? Sangat memungkinkan. Memungkinkan. Makanya waktu itu yang takut Pak Putu, yang tanya begini. Kengken nih kita yang kalau di Balian di sini asik kan? Betul kan, bener kan? Nggak mau dia. dia. Pikir kalau orang Bali udah di Balian betul. Nggak mau dia gitu. Metunan, kengken nih. Sedikit menyambung ke Pak Putu tadi, terkadang kita mampu memaknai. Sebetulnya kan sudah tersampaikan Pak Putu di Pak Dokter bahwa siapapun yang mampu mengupas akan mendapatkan maknanya. Nah, seringkali kita mungkin diperlihatkan pada situasi kejadian tapi kita nggak mengupasnya dalam satu kesadaran tertentu. Nah, seperti itu. Nah, buktinya apa? Buktinya ketika Alamanda jatuh mendapatkan jawaban yang bertahun-tahun sebelumnya yang tertunda kan gitu ya Dok ya? Yang mungkin sama ceritanya dengan Newton ya. Nah, betul. Newton ketika melihat apel jatuh dengan orang lain melihat apel jatuh beda-beda. Nah, mungkin karena Newton fokus kepada sebuah pencarian. Dia juga karena fokus pada sebuah pencarian, akhirnya dia memberi makna yang sesuai dengan ini. Sama dengan Pak Putu lah. Waktu kecil kepikirannya Tibet. Ada momen ketika tiba ke Tibet gitu kan. Sama Tiang juga itu mungkin karena masa pencariannya, karena pernah lo masa kecil Tiang Pak tuh setelah baca Bhagavad Gita nih, umur 10 tahun baca Bhagavad Gita kan. Kepikirannya 10 tahun, Dok. 10 tahun. Kepikirannya begini Pak tuh. Kapan saya bisa ketemu Krishna ya? Saya akan tanya banyak yang saya tidak mengerti nih, kan saya protes ada hal tertentu di sini gitu kan. Tapi kayaknya seandainya saya Arjuna gitu. Tapi kan otak anak kecil tentang Arjuna itu adalah ganteng, ini tidak mengerti bahwa Arjuna itu simbolik dari pikiran, Krishna itu simbolik dari avatar dalam diri yaitu jiwa. Sehingga Bhagavad Gita adalah percakapan antara pikiran dan jiwa, pikiran dengan ruh kita, kesadaran, percakapan antara pikiran sadar dengan pikiran atas sadar. Dan itu secara simbolik diceritakan di Mahabharata gitu. Di Mahabharata. Jadi makanya Bhagavad Gita terjadi ketika Pandawa dan Kaurawa yang mau perang itu dihentikan, didiamkan. Artinya apa? Pergolatan ego dalam diri yang baik positif dan negatif itu didiamkan, baru pikiran kita bisa masuk ke wilayah keheningan. Pak Putu sudah mengalami itu setiap malam meditasi walaupun percakapannya singkat. Karena Pak Putu tidak mempertanyakan, coba Pak Putu pertanyakan terus, bisa jadi self talk-nya lebih lama gitu. Lebih lama pertanyaan itu terjawab, bisa jadi. Karena kalau itu terjadi saingan sama Pak Dokter. Pada dasarnya sih Pak Du, pada dasarnya setiap orang itu diberikan. Sama dengan orang yang dilahirkan sebagai tabib. Dia mengamati pohon, dia bisa tahu nih pohon obatnya apa. Di zaman itu kan belum ada penelitian terhadap bagaimana meneliti obat ini. Mereka sih mencatat percakapannya menjadi taruh pramana. Gitu. Itu yang terjadi. Nah Pak Putu ketika membuat produknya Pak Putu kan juga kan dialirkan jawaban gitu. Nah sesuai. Nah karena otak Tiang adalah otak logis, otak yang banyak pertanyaan, dialirkannya demikian. Nah itu buku yang setelah buku itu Tuhan Segala Agama, buku apa lagi Dok? Nah dia kan berhenti pada kecerdasan semesta tak terbatas itu Tuhan. Tapi dari mana alam semesta ini tercipta? Itu pertanyaan teman di tahun 2015. Berarti setiap buku itu ada berisi pertanyaan dan ini satu seri ya, satu rangkaian cerita ya. Satu serial benar-benar. Makanya ketika yang terakhir itu
Ada teman nanya tuh ke rumah waktu sampai malam tuh. Dia tanya gini, beli wayan. Nah, kan kalau orang Jawa kan mengatakan beli, maksudnya emas gitu, beli wayan. Kalau seluruh alam semesta ini awalnya kosong dan hanya ada Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong. Lalu dari mana planet-planet, benda-benda material ini berasal? Itu pertanyaannya. Oke. Di mana cari jawabannya Pak Bedu? Dia nggak ngerti kan? Saya pernah bertanya gitu, cari jawabannya di YouTube. Jawabannya Big Bang. Big Bang ya? Tapi belum terpuaskan. Belum terpuaskan. Nah waktu itu ngalirannya begini Pak Bedu. Gini Mbak, gitu. Gini Mbak. Jadi bagaimana dia disebut sang pencipta kalau tidak menciptakan? Makanya kecerdasan semesta tak terbatas lalu menunjukkan kemampuannya untuk menciptakan. Nah, kemampuan melakukan usaha inilah disebut energi. Gitu dia ngalir. Jadi dari kecerdasan bermanifestasilah menjadi energi. Ada energi cahaya itu bahasa Sanskertanya deep. Deep menjadi dewa. Sehingga tiba-tiba langsung ngerti, oh ini tekan dewa-dewa ini gitu kena. Oh, dari deep inilah muncul dewa. Sehingga ada dewa berwarna merah disebut Brahma. Div, cahaya berwarna biru gelap disebutlah Wisnu. Cahaya berwarna putih disebut Iswara. Cahaya berwarna kuning disebut Mahadewa dan seterusnya lah gitu. Sehingga disebutlah Div, Brahma, Div ini. Ada juga energi suara. Energi suara ini yang menyebabkan Big Bang suara hong. Mengalir dia Pak. Nah, energi inilah yang kemudian memadat menjadi materi. Faktanya apa? Tumbuh-tumbuhan yang kita makan itu adalah energi matahari yang memadat. Sehingga dia bisa menjadi umbi, bisa menjadi padi. Itu energi yang memadat. Tanpa ada matahari tidak ada kehidupan. Ya. Ketika kita makan lagi makanan yang memadat tuh terurai lagi kemudian menjadi energi. Sehingga disinilah dia menjadi materi. Nah, materi itu meter itu madar itu pradana. Kecerdasan yang mengisi ruang kosong disebutnya poros, purusa. Inilah purusa, pradana, prana. Tiba-tiba dapat betul. Langsung bengong langsung gitu. Ini dia jawabannya. Ini jawabannya purusa prana pradana gitu. Ini dia purusa prakerti itu. Oh, berarti orang dulu tuh jauh lebih hebat. Dia punya istilah berbeda dan kita baru mencocokkan dengan ini. Nah, untuk mengkonfirmasi. Nah, dialog spiritual 1 kan dikonfirmasi oleh Ide Penentempu, Nabi. Ini siapa mengkonfirmasi? Kan harus orang fisikawan. Harus orang begini. Sesuai dengan bidangnya. Oke, bidangnya. 4 hari kemudian nonton yang BBC Knowledge. Profesor Brian Cox, ahli astronomi, ahli fisika, menyampaikan hal yang sama. Langsung bengong. Mimik gitu. Akhirnya apa? Ngalir. Jadilah dia buku Rahasiamu, Rahasiaku. Gitu. Sehingga, oh ini. Gitu. Sehingga nanti seluruh materi ini terurai kembali. Seluruh energi terurai kembali. Pada akhirnya semua dari skala kembali menjadi niskala. Makanya energi itu adalah antara skala dan niskala. Pantaraning skala niskala. Materi skala. Kecerdasan itu niskala. Oh ini niskala, skala niskala. Ternyata semua penemuan itu membawa kembali kekaguman pada orang-orang hebat masa lalu. Dulu apa yang mereka pakai menemukan ini gitu. Kira-kira seperti itu Pak Putu. Sehingga Pak Putu sekarang menemukan tanaman herbal, obat. Akhirnya ngerti tuh sekarang, oh tanaman itu material. Kok bisa menyembuhkan? Karena ada energi yang cerdas, yang bisa berkomunikasi dengan kecerdasan energi pada tubuh manusia. Oh, ada yang menjadi obat sintetis. Oh, lelah. Balik lagi Dok, terkait dengan mitos nih. Ada mitos. Jadi background seorang dokter itu, apakah bertentangan dengan spiritual atau justru sebaliknya mendukung justru dengan latar belakang seorang dokter mampu mengupas lebih dalam tentang bagaimana struktur tubuh atau gitu. Gimana Dok? Kira-kira ternyata sebegitu Pak Putu. Kalau berbicara tadi tentang yang kecerdasan energi materi, ternyata tubuh ini skala, energi ini skala, pikiran dulu skala, roh kita adalah skala. Ternyata pada akhirnya semua orang itu seharusnya mempelajari 2 hal. Mempelajari duniawi dan mempelajari spiritual. Makanya disebut dokter alam gaib. Sehingga semua orang itu, menjadi dokter itu. Belajarin medis, dokter, terus belajarin alam gaib, alam yang anggaplah alam gaib itu. Jadi dokter alam. Dan menjadi dokter itu keberuntungannya di situ.
dapat mempelajari tubuh manusia lebih detail. Saya Gitu melihat aja Pak sih. Dokter untung juga ngambil keputusan jadi dokter. Kalau Iya. enggak gitu bisa terbawa arus yang kita spiritual, malah spiritual yang Iya, nggak pas dapatnya iya. karena tidak terkonfirmasi ke apa namanya kebenarannya, tidak ada Iya. cross check. Iya, Takutnya iya. tidak ada cross check, tapi Karena karena nggak logis ya. ya kurang lebih. nilai kritis di dunia kedokteran dididik untuk kritis, Iya, iya, iya. makanya ajaran spiritual yang diterima pun seperti Kritis. wahyu begitu. Mm. Yang terkesan no logic gitu ya. Ya, Iya, iya. yang Harus bisa diimbangi menjadi- dengan logika gitu ya, ya. yang mitos-mitos dulu mungkin menganggap bisa hilang, bisa terbang apa segala macam, sekarang mulai dikritisi Iya, oleh iya. Pak Dokter. Jadinya sing muluk itunya dah hilang. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dulu saya cerita sedikit ya Iya, mengenai Pak Dokter. Saya kenal beliau ini sekitar tahun 2016 Hmm. dari Memeneari. Hmm. Terus habis itu saya baca bukunya Pak Dokter. Kok menarik ya bukunya? Apa tulisan pribadi atau bagaimana gitu? Saya tidak berani bertanya. Ya. Tapi terakhir setelah berapa tahun, saya mulai melihat beberapa seminarnya beliau. Nah, saya putuskan waktu itu Pak Dokter juga menjadi untuk mengisi pelatihan-pelatihan di karyawan. Karena karyawan saya banyak, sekitar 200 orang. Beliau tak suruh untuk ikut ngisi Pak Dokter. Dan tidak pernah mau nerima bayaran. Ini bener-bener nggak butuh duit. Padahal makan butuh duit. Nah, saya makan. Awalnya saya ngelihat ada yang beda, pokoknya intinya beda. Tapi terakhir ini, 3 tahun terakhir, saya mulai bisa membaca Ya. mana yang Pak Dokter sebagai pribadi dokternya atau sebagai mustikanya, wayan mustikanya pas lagi ngomong, Ya. dan saya bisa membedakan mana aliran. Ya. Itu saya sudah mulai bisa membaca. Jadinya ketika aliran itu muncul, di situ akan saya kuatkan pikiran saya, bila perlu itu direkam atau saya catat. Di situ biasanya pesan-pesan kehidupan itu dalam sekali, atau pesan-pesan dari semesta itu dalam, atau ada tugas-tugas. Itu biasanya saya ulang lagi rekamannya, mungkin dari materinya sekitar 1 jam, 2 jam, itu ada momen sekitar 10 atau 15 menit, dan itu saya selalu fokuskan di situ. Dan itu lumayan lama. Awalnya nggak ngerti. Awalnya, oh ini, dalam kondisi ini Pak Dokter lagi tren, kasarnya saya ngomong Ya, trends. Tapi tidak kelihatan orang tren seperti orang kesurupan di pura, ngomong ini itu misalnya ngomong aneh-aneh, ini enggak. Tapi saya ngerasa ada intonasi suaranya Pak Dokter berbeda, ada nadanya berbeda, sedikit tidak, kalau ngomong itu kan ada ambisi sedikit. Nah ini benar-benar seperti bernyanyi saya ngelihat, Ya, seperti berirama. kidung berirama. Nah di situ pesannya, dan terus saya tangkap. Saya ngelihat ketika kita jalankan di perusahaan, kok easy going sekali gitu loh. Ya. Ketika pesan-pesan ini kita jalanin, dan itu ternyata dapat. Nah, mungkin dari awalnya, akhirnya saya ngerti automatic rating Pak Dokter ternyata nulis buku automatic rating. Terus yang kedua, bukan lagi automatic rating. Kadang-kadang tubuhnya dipakai untuk Automatic memberi speaking. pesan. Ya itu bukan apa, atau automatic apa itu? Automatic speaking berarti kan? Ya. Automatic speaking tanpa disadari gitu. Akhirnya terakhir saya tanya, Pak Dokter gimana rasanya automatic speaking? Apakah Pak Dokter ngelihat diri sendiri atau gimana gitu? Ya kita tanya lagi kembali. Seperti apa rasanya Pak Dokter? Seperti Automatic speaking. pengamat Pak Putu. Tiba-tiba kita anggaplah kita sopir sama Ya. jadi pakai mobil yang dipakai latihan drive tuh. Oke. Nah, kan saya ngelihat Ya. Pak Dokter pas ngomong Hmm. itu kan, Hmm. dan saya ngerasa ada perubahan. Perubahan Dari ya. perubahan itu Ya. set gitu langsung kan. Dan itu nada suaranya saya tahu itu di situ. Ya, ya. Nah, pada saat itu switch-nya itu seperti apa Pak Switch Dokter? ya seperti kopilot dengan pilot. Tiba-tiba kendali diambil alih oleh kopilot gitu misalnya. Ya. Nah, jadi gini, biasanya tiang kopilot tiba-tiba diambil alih oleh pilot utama. Oke. Tentu gaya terbangnya berbeda Oh, oke. gitu. Karena pengalamannya berbeda. Dan pada saat itu Pak Dokter ngamati Mengamati, sebagai pribadi diri iya sendiri. mengamati cerita baru. Pak Putu mengamati di luar, mendengarkan, dia mendengarkan dari dalam gitu. Hmm. Akhirnya ngerti apa kata Bhagavad Gita seperti ini, Ki. Aku hanyalah pengamat. Apa yang kamu sedang menikmati. Kan dia katakan antara kamu Arjuna dengan aku di dalam diri Ya. ini, aku hanya mengamati. Nah, si pikiran ini menikmati. Nah, ada momen di mana si pikiran inilah mengamati.
mengamati apa yang diomongin sama sang ruh itu. Berarti kita sebagai peserta atau pendengar Ya. dapat, Pak Dokter juga sebenarnya baru dapat saat itu Baru juga. dapat saat itu. Makanya tiang Mesti dapat pelajaran juga. iya, makanya teman-teman yang tahu nih tiang akan bilang, sebentar, ini hal baru, tolong diingat. Nanti saya akan lupa gitu. Atau setelah itu begitu dapat mengalir, tunggu sebentar, sudah paham itu. Ya, kalau menyata kalau sebentar. saya sih nggak perlu tunggu ini catatnya. Saya tahu di mana itu Iya, udah hafal Pak udah Putu, hafal ya. karena saking seringnya dipakai di perusahaan Pak Iya. Surya. Iya, iya. Ya, ya, Berarti seperti itu. apapun yang sudah tersampaikan, teralirkan itu aplikatif, terutama di perusahaan Pak Putu ya. Ya. Ada yang aplikatif, Hmm. ada yang sangat filosofi yang Ya. harus kita kupas. Makanya perlu direnungkan. Jadinya kita renungkan dan kita turunkan menjadi aksi yang lebih nyata. Ya. Tapi Jabarkan lagi ya ya. jabarkan, tapi ini sebuah goal atau sebuah Ya. namanya pesan gitu buat kita semua. Berarti ada sangat langsung bisa aplikatif. Ada yang bisa satu berupa pesan yang perlu juga dijabarkan. Dijabarkan. Tapi kalau sehingga- dengan tim kita Ya. jabarkan kan bisa lah. Oh ini gini Wah, luar maksudnya, ini biasa gini sekali. maksudnya, gini Dok, maksudnya. luar biasa sekali Dok, Pak Putu. Jadi hal-hal yang kita dapatkan hari ini tuh wah keren. Ya, ya. Tapi kayaknya takutnya Pak Dokter nanti nggak bisa podcast lagi, dipanggil kemana-mana. Ini sidang di perusahaan saya. Biar kayak perusahaannya Pak Putu itu bisa gede. Nggak apa-apa, Iya. berbagi. Berbagi. Terakhir Dok, kasih satu ya penutup lah. Seperti apa terkait dengan automatic rating, spiritual, bagaimana itu bisa diaplikasikan. Silakan Dok. Pada dasarnya begini, itu kan bukan hal yang luar biasa sebenarnya. Karena kita semua ini sama-sama di dalamnya ada kecerdasan sebagai ruh, ada pikiran sebagai energi, dan tubuh sebagai materinya. Jadi kita semua ini berpotensi mendapatkan jawaban-jawaban, insight-insight dari ruh dalam diri kita. Tinggal lebih sering kita terkonek dengan sang ruh dalam diri kita untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi syaratnya harus belajar menghentikan dualitas, pertempuran dualitas ego dalam diri. Itu kuncinya. Sehingga itu yang bisa membuat kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sama dengan gara-gara Pak Putu menanyakan, bisa nggak Pak Dokter bikinkan lanjutan kandepat itu, usada kandepat. Wah, pikiran tiang, Pak Putu tahu. Pikiran tiang mengatakan apa? Ya, susah nih Pak Putu. Banyak penolakan. Wah, susah nih Pak Putu, beratnya akan baca bla 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 gitu. Tapi tiba-tiba kotak nasi mengalir gambarnya. Kayaknya ini Pak Putu. Ya. Dapat 9 hari dikunci. 9 hari akhirnya jadi buku sadar. Jadi artinya ternyata Tiang membutuhkan Pak Putu, membutuhkan Surya, membutuhkan teman-teman lain untuk apa? Memancing sehingga yang ikut mendapatkan hasil pancingan itu. Gitu sih sebenarnya. Jadi, Luar biasa. Suksma Dok, suksma sekali. Sehat selalu, terus berkarya, Ya. mengalirkan Pesan. pesan dari aliran semesta untuk kita bisa nikmati dan aplikasikan dalam kehidupan. Ya. Suksma Dok, Pak Putu, Ya, kita sama-sama. ketemu Ya. di episode selanjutnya. Makasih Siap. pokoknya. Ya, pokoknya Domitos Domitos Gen. Gen. Oke. Ya. Makasih.